Lagi rame banget nih ya sekarang di sosial media tentang NPD ya, personality disorder ya, salah satu penyakit kejiwaan dan banyak banget apa yang mengalami NPD ini dan juga mulai banyak banget korban-korbannya yang apa eh, naik ke permukaan gitu ya. Nah, jujur. Nah, ini jujur juga. Saya punya kesaksian sendiri. Pasangan saya, istri saya sendiri itu adalah seorang NPD. Setelah saya mempelajari ciri-ciri NPD itu apa aja sih, nomor satu, dua, tiga, apa segala macam, dan kebetulan ada semua di pasangan saya, di istri saya. Nah, cuman kondisinya kan saya sudah menikah dengan istri saya. Dia adalah pasangan seumur hidup saya. Oke. Nah, eh, lain hal kalau buat brother and sister di luaran sana yang belum menikah, mempunyai pasangan, pacar, kekasih, itu ada gejala-gejala NPD. Ya memang menurut saya pribadi, kalau belum sempat menikah, mengambil keputusan untuk menikah, lebih baik jangan diteruskan. Lebih baik diputuskan saja daripada harus menguras energi brother and sister di luaran sana, ya mempunyai pasangan seorang NPD. Tetapi lain halnya dengan seseorang yang sudah menikah dan pasangannya itu adalah seorang NPD. Nah, apalagi kalau di saya di apa? Di Kristiani, di agama Kristen itu nggak bisa main langsung memutuskan untuk bercerai gitu ya, semudah itu. Saya pribadi mempunyai prinsip, saya tidak akan bercerai kecuali maut yang memisahkan antara saya dengan istri saya. Nah, memang banyak psikolog-psikolog di luar sana yang menganjurkan meskipun sudah menikah, daripada menguras energi apa segala macam, menderita segala macam, ini ya lebih bagus berpisah aja, bercerai. Kalau saya memilih untuk tidak, karena di keyakinan saya diajarkan bahwa menikah itu sekali untuk seumur hidup. Nah, tetapi psikolog-psikolog itu juga mengatakan mereka memberikan tips juga bagaimana cara kalau memilih untuk bertahan dengan pasangan NPD. Karena seorang NPD itu kalau secara dunia psikologis jangan pernah diharapkan untuk berubah, karena ini salah satu jenis penyakit kejiwaan yang lumayan berat kayak gitu. Jadi orang-orang NPD itu mereka tidak memiliki rasa empati, tidak memiliki rasa kasihan apa segala macam. Tetapi psikolog-psikolog di luar sana memberikan tips, dan menurut saya tipsnya masuk akal gitu. Jadi bagi orang-orang yang ingin bertahan dengan pasangan NPD, ini ada beberapa tips untuk bertahan dengan pasangan NPD, khususnya di dalam pernikahan ya. Pertama, bersikap tegas kepada seorang NPD. Bersikap tegas di sini, kita jangan sampai meluapkan emosi yang bentuknya itu marah-marah, maki-maki gitu ya, meledak-meledak gitu. Nah, itu seorang NPD tuh suka. Buat dia tuh makanan dia tuh. Kalau kita kepancing amarah kita, marah-marah, maki-maki dia gitu ya, dia makin senang, makin panjang. Wah, ibaratnya kita kasih dia bensin lagi buat ngebakar kita lagi, wah gitu. Dan itu akan menguras energi kita terus-terusan. Karena kan dia orangnya nggak pernah mau mengaku salah, mau minta maaf, nggak peduli. Pokoknya low empathy deh, rendah banget. Nah, jadi
kita tegasnya kita, marahnya kita kepada dia, kita cukup bilang enggak. Enggak. Aku bilang enggak. Jangan. Nah, kalau dia mau macam, nada kita tetap stay low, rendah. Nah, dia biasanya ntar capek sendiri. Hampir semua psikolog mengatakan bahwa seorang NPD itu mustahil untuk berubah. Mustahil untuk meminta maaf. Mustahil untuk bisa memiliki empati. Rasa simpati, rasa kasihan, peduli. Saya jawab, yes. Saya setuju. Ya, intinya yang hanya bisa membuat seorang NPD berubah, bertobat gitu ya, itu hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan sendiri dengan dirinya. Sama sebenarnya bukan hanya NPD aja ya, tapi basically kita jangan pernah berusaha untuk berubah seseorang lah, gitu. Ini bukan hanya untuk NPD, tapi buat semua orang. Kita harus punya prinsip, kita jangan pernah berusaha untuk bisa membuat seseorang itu berubah dengan usaha kita. Kalau pandangan saya secara Kristen, ya doa. Nggak ada cara lain, doa. Biar Tuhan yang konfront NPD tersebut, orang tersebut. Karena kalau kita pakai usaha kita sendiri untuk bisa merubah seseorang, itu akan menguras energi kita capek, akhirnya kita kepahitan sama Tuhan. Udah kepahitan sama orangnya, kita kepahitan juga sama Tuhan. Gitu sih. Tapi ya itu tips saya kalau bagi yang masih ingin berhubungan dengan NPD, khususnya dalam hal pernikahan ya. Tapi kalau yang masih pacaran, saran saya mending udahan aja, putusin aja, karena kan belum menikah. Tapi kalau udah menikah, saran saya hadapi dengan tenang, dengan nada rendah. Jangan pernah berdebat, tinggalkan semua bentuk perdebatan dengan NPD. Oke? Buat batasan tegas, tapi bukan dengan maki-maki, dengan bentak-bentak, dengan emosi, dengan marah-marah meledak, tetapi dengan mengatakan, tidak, aku tidak mau, jangan, ya pokoknya gitu. Tetap nadanya rendah. Nadanya rendah, nanti dia capek sendiri, dia cari cara lain lagi buat kita bikin marah, buat kita marah, kesel, emosi gitu. Pokoknya tetap flat, kita flat gitu. Karena kalau buat saya pribadi yang sudah menikah, ya saya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular maksudnya ya saya bukan berarti cerdik seperti ular saya jahat ya sama pasangan saya, tetapi saya harus punya strategi gitu, cara-cara untuk menghadapi pasangan saya. Ya gitu sih. Oke, Tuhan Yesus memberkati.